Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, layaknya sebuah tradisi, rutinitas membaca surah Yasin sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat di negara kita. Kebiasaan tersebut bisa terjadi lantaran surah Yasin dipercaya memiliki banyak keistimewaan. Ditambah lagi, berbagai pendapat ulama juga membenarkan bahwa surah Yasin syarat berbagai keistimewaan. Mirisnya, perbuatan membaca salah satu surah dalam Al-Quran itu selalu dicap oleh sekelompok orang sebagai perbuatan bid'ah. Lantas, bagaimanakah sebenarnya keistimewaan Yasin menurut ulama? Dan apakah Rasulullah melarangnya? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Banyak umat Islam yang tak tahu jika Al-Quran bukan hanya kitab yang berisi pedoman untuk menjaga kehidupan seorang muslim agar tetap berada di poros yang benar. Akan tetapi, yang lebih daripada itu, Al-Quran adalah kitab yang mencakup sumpah beserta janji Allah kepada hambanya. Hal tersebut bisa terjadi lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meyakinkan bahwa selama seorang hamba percaya dan mengerjakan perkara dunia sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sudah pasti akan diberi keselamatan. Sebagaimana sumpah dan janji Allah di dalam Al-Quran. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati agar senantiasa bersabar. Al-Quran Surah Al-Asyr ayat 1 hingga 3. Tak bisa dipungkiri, jika sejak dulu sampai saat ini, Al-Quran memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Akan tetapi, Prof. Dr. Quraisy Shihab berpendapat bahwa Al-Quran tidak berperan untuk mengungkap semua hakikat kehidupan, melainkan mendorong setiap muslim untuk melakukan kegiatan yang pada akhirnya bisa dijadikan dasar dalam menemukan hakikat tersebut. Dari pernyataan mufasir terbaik tanah air tadi, tersirat sebuah makna bahwa dengan senantiasa mengkaji atau membaca Al-Quran, sadar atau tidak sadar, akan memudahkan seorang muslim menyingkap tabir-tabir yang tersembunyi di balik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, berbagai dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis menyebutkan banyak keistimewaan bagi siapa saja yang mengerjakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran. Itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis barusan semakin menegaskan jika berinteraksi bersama kalam-kalam Allah masih lebih utama dari ibadah sunnah. Sebab saat kedua perkara tersebut dibandingkan, tentu terlihat perbedaan yang sangat jauh. Bagaimana tidak, ada sebuah ungkapan yang pasti sudah pernah kalian dengar, bahwa ketika seorang hamba ingin berkomunikasi dengan Allah, maka lakukanlah dengan sholat. Dan bila seorang hamba ingin Allah berkomunikasi dengannya, maka baca dan kajilah Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran ternyata bisa mengadu kepada Allah jika ia tak pernah dikaji atau diamalkan. Bahkan akan tiba suatu masa di mana Al-Quran akan diangkat ke langit dan tak tersisa satu ayat pun di muka bumi, baik dalam lembaran mushaf maupun dalam ingatan manusia. Hal tersebut terjadi karena firman-firman Allah di mata seorang muslim hanyalah sekedar bacaan biasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya dan menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy bagaikan suara lebah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang terjadi?" Al-Quran lantas menjawab, "Darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Di dunia aku dibaca tapi tidak diamalkan. Dan alasan itulah Al-Quran diangkat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ad-Dailami. Karena itu, sekalipun seorang muslim tak bisa mengamalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, tapi setidaknya ada satu ayat atau satu surah yang tidak hanya rutin dibaca namun bisa juga diamalkan. Apalagi di berbagai hadis Rasulullah SAW, beliau telah memberi keringanan bagi umatnya dengan menyebutkan beberapa surah yang mudah untuk dibaca serta diamalkan setiap hari. Salah satu surah yang keistimewaannya familiar dengan amalan penghalang siksa kubur ialah surah Al-Mulk. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malamnya, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur.
Kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah tersebut sebagai surah Al-Mani'ah yang berarti penghalang siksa kubur. Dia adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa yang membacanya tiap malam, maka dia telah memperbanyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain Al-Mulk, surah lain yang dianjurkan Rasulullah untuk selalu istiqomah dalam mengamalkannya ialah surah Al-Kahfi. Berbeda dengan Al-Mulk yang sunnahnya dibaca setiap malam, Al-Kahfi sendiri memiliki waktu khusus untuk diamalkan, dan keistimewaan yang akan diperoleh bagi pembacanya sangatlah luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, baginya akan dibentangkan cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapat ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Akan tetapi, masih ada satu surah lagi yang disunahkan untuk dibaca pada setiap malam Jumat maupun di malam-malam lainnya, yaitu surah Yasin. Sayangnya, kekhususan surah Yasin untuk diamalkan pada malam Jumat mendapat penolakan dari sekelompok muslim yang menganggap perbuatan tersebut sebagai bid'ah. Padahal, dalam kitab Fath Al-Qadir ditulis oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, seorang ulama yang sudah memiliki wawasan luas sejak berusia 10 tahun. Di kitab tersebut ia menjelaskan, ketahuilah bahwa orang yang mengatakan tidak ada bacaan yang dianjurkan pada malam Jumat, kecuali surah Al-Kahfi, merupakan anggapan yang tidak benar. Karena sesungguhnya, terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membaca surah selain Al-Kahfi di malam tersebut. Pendapat tadi didasarkan pada salah satu hadis berikut. Barang siapa membaca surah Yasin di malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habar. Memang, secara kedudukan, hadis tadi disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang terputus sanadnya. Akan tetapi, selama hadis tersebut bukanlah hadis palsu, maka itu masih bisa digunakan. Seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, dijelaskan bahwa ulama telah sepakat jika hadis do'if atau lemah, munqati atau terputus, mudol, mursal, dan mauquf dapat dipakai untuk keutamaan amal. Belum lagi, banyaknya hadis yang menyebutkan manfaat yang akan didapatkan ketika seseorang rutin membaca surah Yasin. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi disebutkan, barang siapa membaca surah Yasin di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di sore hari, maka segala urusannya akan dipermudah dari sore hingga esok hari. Selain itu, Rasulullah juga pernah menyampaikan manfaat lain dari rutinitas membaca surah Yasin. Beliau bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca surah Yasin setiap malam dan tak disangka-sangka ajal datang menjemputnya, maka kematiannya itu syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Di negara kita sendiri, dalam setiap acara-acara tahlilan atau ketika salah satu keluarga yang sedang mengalami sakaratul maut, pasti tak bisa dipisahkan dengan melantunkan surah Yasin di samping orang yang sedang sekarat. Ternyata, hal tersebut berguna untuk mempermudah keluarnya ruh dari jasad seseorang. Seperti dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, dituliskan, membaca surah Yasin di sisi mayit akan menurunkan banyak rahmat dan berkah, serta memudahkan proses berpisahnya ruh dengan jasad. Tak berhenti sampai di situ. Dalam kitab tafsir Nul At-Saqalain, bacaan surah Yasin yang dilantunkan oleh peziarah juga mampu membuat penghuni kubur diringankan siksaannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kuburan lalu membaca surah Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksaan mereka, dan bagi pembacanya akan mendapat kebaikan. Hadis riwayat Anas bin Malik. Beberapa manfaat surah Yasin yang telah kalian simak dalam video ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh agama Islam kepada pemeluknya. Sebab selama perbuatan itu baik menurut agama dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada satupun dari perbuatan tersebut yang tak bernilai pahala di sisi Allah, sekalipun ada sekelompok yang mengatakannya sebagai bid'ah. Sahabat beriman, sudah seberapa sering kalian membaca surah Yasin? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.